mengenai bentukan dan pilihan kata, atau bahasa lainnya adalah diksi. Nah, pengertian diksi sendiri merupakan pilihan kata. Artinya adalah pilihan kata tersebut merupakan satu unsur yang sangat penting baik dunia karang pengarang maupun dunia tutur dalam sehari-hari. Nah, untuk memilih diksi ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, entah itu menyatakan suatu maksud ataupun tidak juga berpaling dari kamus. Kamus di sini untuk memilih ketepatan dalam hal pemakaian kata. Nah, yang pertama adalah denotasi sama konotasi, atau denotatif sama konotatif. Denotasi itu berarti makna sebenarnya atau makna dalam alam wajah secara eksplisit konseptual. Seperti itu, dia adalah wanita cantik. Nah, jika dikonotasikan atau makna asosiatif atau makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Nah, kata cantik tadi jika dikonotasikan bisa berubah menjadi manis. Dia adalah wanita manis. Kemudian ada kata umum sama kata khusus. Kata khusus di sini nama lainnya adalah hiponim, yaitu bentuk istilah yang maknanya terangkum oleh bentuk umum, yaitu superordinatnya yang bermakna lebih luas. Misalnya, kata mawar, melati, cempaka, anggrek, dahlia itu merupakan hiponim dari kata bunga sebagai superordinatnya. Ada lagi konkret sama abstrak. Nah, apa bedanya? Kata konkret itu biasanya ini diserap oleh panca indera, bisa diraba, dirasa, seperti itu. Kalian bisa melihat meja, rumah, mobil, itu kata konkret. Kalau kata abstrak berarti hanya dapat dirasakan, tidak dapat mudah diserap oleh panca indera. Misalnya ide, gagasan, kesibukan, keinginan, angan-angan, kehendak, dan perdamaian. Lalu ada lagi sinonim. Sinonim itu bukan persamaan kata, tapi dua kata atau lebih yang pada ajasnya mempunyai makna yang sama, tapi bentuknya berlainan. Ini tidak mutlak sifatnya, ada kesamaan atau mirip. Ya. Misalnya kata besar sinonimnya agung, raya. Kemudian meninggal, mati, mangkat, wafat, dan seterusnya. Juga bisa yang lain, penelitian, penyelidikan bisa. Kemudian pembentukannya sama pemilihan kata ada dua cara, yaitu dari dalam sama dari luar bahasa Indonesia. Kalau dari dalam bahasa Indonesia itu biasanya terbentuk berdasarkan kata dasar yang sudah ada. Kata tata ditambahkan kata daya, seperti itu. Tata buku, daya tahan, serba putih, dan seterusnya. Daya juang, daya pukul, itu bisa. Kemudian juga bisa dilihat dari akronim, dari singkatannya. Nah, singkatan ini bisa dari yang dipanjangkan menjadi dipendekkan, seperti itu. Ya, bisa juga dari gabungan kata kemudian dipendekkan, seperti PLO, DPR, BPK, KTSP, KBK, MA. Ada lagi analogi. Analogi ini bersifat atau bertolak dari pola istilah yang sudah ada. Misalnya pegulat, pecatur, juru tulis, pramugari. Nah, ada lagi kata majemuk atau kompositum. Nah, ini kalau kata majemuk ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan karena dia merupakan satu leksikal baru. Kemudian ada makna baru yang biasanya dibentuk dari penyempitan atau perluasan makna. Ya, dan juga biasanya ini juga ditambah atau dikurangi jangkauan maknanya sehingga penyerapannya menjadi sempit atau lebih luas. Makanya ada istilah makna menyempit sama makna meluas. Ada lagi homonim. Homonim, homo itu artinya sama. Nah, berarti ada dua istilah atau lebih yang sama ejaan lafalnya, tapi maknanya berbeda. Kemudian homonim ini ada homograf sama homofon. Homograf itu tulisan sama. Homofon itu fonetik. Kemudian polisemi satu arti memiliki banyak, satu kata memiliki banyak arti. Kemudian ada lagi hiponim. Hiponim ini bentuk yang maknanya terangkum dalam hiperonim atau superordinatnya yang mempunyai makna yang lebih luas. Ada lagi taksonim. Taksonim itu klasifikasi atasan sama bawahan yang bertingkat-tingkat. Nah, kumpulan taksonim ini ada taksonomi adat yang sebagaimana takson membangun taksonomi. Ada lagi meronim. Meronim sama-sama tingkatan, ada atasan ada bawahan, tapi dia saling berkaitan atau maujud, tidak bisa dipisahkan. Kemudian ada lagi ungkapan idiomatik. Ini sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan unsurnya atau diganti.
Ungkapan idiomatik ini bisa terdiri dari 1 atau 2, 3 kata ya, yang merupakan diksi. Saya sehubungan dengan dan seterusnya. Untuk makna diksi yang lainnya bisa teman-teman baca kembali supaya lebih memahami. Baca kembali modul e-learning atau menambah bacaan dari referensi yang ada. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.